البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masih kelengkapan dari hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini juga terkait dengan hadis yang setelahnya, hadis Anas. Maka kita baca hadis Anas. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, seraya berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu yang mengharuskan adanya had, yaitu hukuman fisikal. Mungkin dicambuk 10 kali atau 40 kali atau 100 kali atau apa. Ini had, hukuman fisikal. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkan had tadi kepada saya. Wa hadaratis shalah, dan datang waktu salat, fa shalla ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada shalah, ketika dia telah menyelesaikan sholat, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu hadda. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melakukan sesuatu yang mengharuskan adanya hukuman. Fa'atim fiyya kitaballah, maka tegakkan kitabullah terhadap saya. Maka Rasulullah bersabda, hal hadarta ma'ana shalah, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qal qad ghufira lak, engkau telah diampuni. Muttafaqun alaih. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, qauluhu asabtu haddan ma'nahu maksiyatan tujibut ta'zir. Maksiat yang mengharuskan adanya takzir, suatu hukuman penderaan. Walaisal muradu al-haddas syar'i, bukan yang dimaksudkan adalah had syar'i yang mahdud, yang ditetapkan bilangannya. Al-haqiqi, secara hakiki, ka hadis zina wal khamar wa ghairihima, seperti hukuman untuk perzinaan, hukuman untuk minum khamar dan yang selain itu. Fa inna hadhil hudud la tasqutu bis shalah, karena had-had semacam ini tidak gugur dengan salat. Wala yajuzu lil imam tarkuha, dan tidak boleh pemimpin itu meninggalkan had semacam ini, tidak mengerjakannya. Baik. Hadis ini dan hadis Ibnu Mas'ud demikian pula datang dari riwayat-riwayat yang lain, secara kelengkapannya menyebutkan bahwasanya sahabat ini beliau datang dalam keadaan taubat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah, riwayat-riwayat yang ada mengisyaratkan bahwasanya dia ingin bertaubat. Ini menunjukkan bahwasanya yang penting bukan bahwa kita ini adalah orang yang maksum, dan memang itu bukan tingkatan kita. Tetapi yang penting adalah setiap kali kita melakukan kesalahan, kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Kita datang bertaubat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sahabat ini baik, bukan melarikan diri, bukan mendatangkan berbagai macam alasan untuk lari dari hukuman. Bahkan dia mengulang-ulang, sebagaimana dalam kelengkapan kelengkapan riwayatnya itu. Dia datang kepada Umar ibn Khattab. Ini saya mengalami sesuatu yang harus dihad karena saya mencium seorang wanita. Maka Umar mengatakan, ustur nafsak, tutuplah dirimu sendiri, Allah telah menutupi engkau. Tapi tetap dia tidak puas. Maka dia tanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga mengatakan seperti itu, Allah telah menutupi engkau, maka tutuplah dirimu sendiri. Tetap dia tidak puas, hatinya merasa sedih dengan dosa dia. Dia ingin ada suatu hukuman untuk diri dia. Maka dia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba waktunya sholat. Nah, dari kelengkapan hadis ini juga kita mendapatkan faedah pentingnya rujuk kepada para ulama. Menunjukkan bahwasanya kalau rujuk kepada ulama akan mendapatkan bimbingan yang betul. Buktinya dia tidak merasa saya sahabat dengan sahabat itu sama. Saya tidak perlu datang ke Abu Bakar dan Umar. Tetap dia tanya kepada yang lebih berilmu. Dan jawaban ulama tepat, jawaban Abu Bakar tepat, jawaban Umar juga tepat. Cuma saat ini masih ingin sesuatu yang lebih jelas, maka tanya kepada yang lebih berilmu. Ini boleh, kita tidak meminta fatwa hanya pada satu orang, tapi beberapa orang, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, faedah yang lebih sempurna. Dan ini tidak dilarang.
Yang dilarang, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam masalah adabul mustafti, adab orang yang minta fatwa adalah kalau membenturkan fatwa ini dengan fatwa itu. Sehingga apa? Sebagian ulama ini merasa tersakiti. Sudah letih-letih untuk mencarikan hukumnya, sudah membahas, tahu-tahu kita katakan, tapi pendapat Anda tidak sama dengan pendapat Syekh Fulan. Ini menyakiti hati. Tapi apa? Tanya dengan kalimat yang baik. Tapi bagaimana dengan sebagian orang dia mengatakan begini pakai cara yang halus, jangan menyakiti hati tanpa apa dia itu dibantah. Nah, seperti itu boleh. Nanti ulama akan menjelaskan. Memang mungkin dia akan mengatakan memang ada sebagian ulama pendapatnya begini, memang ini adalah khilaf, cuma wallahu alam bagi saya begini, atau itu dia keliru, dia memang dulu ada fatwa seperti itu dikarenakan hadisnya sahih tetapi hadisnya itu mansuh dan seterusnya. Yaitu apa? Kita pandai-pandai untuk menanyakan cara mengkompromikan, cara menyatukan pendapat-pendapat tadi dan memahami. Bukan tujuannya adalah untuk membenturkan fatwa ini dengan fatwa itu. Maka ini boleh. Makanya sahabat ini dia apa? Walaupun masih belum merasa puas, tapi tidaklah dia kemudian membenturkan pendapat satu dengan yang lain. Dia tanya baik-baik, tanpa membantah Abu Bakar, tanpa membantah Umar. Nah, kemudian dia menanyakan itu kepada Rasulullah. Kemudian tiba waktunya sholat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Rasulullah menyuruh dia untuk apa? Menunggu sampai datangnya waktu sholat. Nah, ketika tiba waktu sholat, maka dia pun sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selesai sholat, Rasulullah pulang. Maka sahabat ini mengejar. Begitu Rasulullah mendekati pintu rumah beliau, ditanya lagi oleh sahabat ini. Ini menunjukkan betul-betul dia ingin tahu ilmu. Menunjukkan apa? Dia bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu tentang permasalahan ini. Sungguh-sungguh untuk apa? Untuk mencari tobat. Maka tidak kemudian pemerintah tidak peduli sama saya dan tidak mengurusi hukum saya. Alhamdulillah saya balik aja. Enggak gitu. Dia betul-betul ingin mendapatkan apa? Hukum yang jelas untuk dirinya. Kalaupun kena sebat, tak apa-apa, saya disebat. Yang penting jiwa saya menjadi bersih. Maka dia tanya lagi sebelum Rasulullah buka pintu rumah beliau. Mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini melakukan kesalahan yang mengharuskan adanya had. Maka tegakkan kitabullah kepada saya. Kitabullah dijelaskan oleh para mufassirun, yaitu maksudnya adalah apa? Syariat Allah, bukan kitab betul-betul Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, yaitu apa? Tidak ada had untuk masalah mencium. Tapi maksudnya adalah ketetapan Allah, syariat Allah. Mungkin dari Al-Quran secara nas dan itu tidak didapatkan, yaitu apa? Apa hukum mencium? Dan mungkin adalah dari apa? Pemahaman dari istimbat Rasulullah dari Al-Quran, atau mungkin dari sunnah-sunnah beliau yang lain yang bukan istimbat dari Al-Quran. Itu semua bagian dari kitabullah. Karena Rasulullah apa itu mendatangkan syariat dari Allah Ta'ala. Jadi kitabullah di sini sifatnya lebih umum daripada semata-mata Al-Quran. Kemudian Rasulullah bertanya, hal hadarta ma'ana sholah? Apakah engkau telah sholat bersama kami? Qal na'am. Iya. Maka Rasulullah bersabda, qad ghufira lak, engkau telah diampuni. Kemudian apa? Turun ayat ini, atau dalam riwayat yang lain, ayat itu turun duluan, kemudian Rasulullah menceritakan, inilah hukum yang Allah berikan untukmu. Baik. Yaitu apa? Aqis shalah tarafin nahari wa zulafan minal lail. Tegakkanlah sholat di kedua ujung siang. Wa zulafan. Zulafan ini adalah manazil, yaitu posisi-posisi di malam hari. Ada apa? Sholat maghrib, ada juga sholat isya. Ini zulaf, ada banyak posisi di dalam malam hari itu. Yang wajib 2, sisanya adalah mustahab, qiyamul lail. Kenapa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Inna di sini adalah sebagai apa? Harfu ta'lil sekaligus taukid. Taukid. Kenapa? Betul-betul Allah menegaskan kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dan dalil masalah ini banyak dan praktek sahabat banyak sekali. Setiap kali mereka melakukan kesalahan atau kekeliruan, mereka langsung menutupi diri dengan apa? Dengan banyak-banyak berbuat kebajikan, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sholat, puasa, dan lain-lain. Dan hasanat yang terbesar adalah tauhid. Hasanat yang terbesar setelah tauhid adalah apa? Yaitu bertaubat, langsung menghapus dosa. Dosa apapun kalau ditutup dengan taubat, maka dia akan terhapus walaupun berupa kesyirikan. Baik. Dan ini tauhid, betul-betul kebaikan memang akan menghapus keburukan. Dan dari
hadis ini dan ayat ini kita mendapatkan faedah bahwasanya sholat itu betul-betul kebaikan yang banyak. Sebagaimana telah kita lewati dalil-dalil yang banyak. Sejak dari apa? Sejak dia dari wudu, kemudian memperbagus wudu, kemudian dia niat untuk keluar menuju sholat, tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali sholat. Kemudian apa? Setiap langkahnya itu akan menghapus satu dosa dan menghapus dan menaikkan satu derajat dan tercatat baginya satu kebaikan. Sampai masuk ke masjid, sampai pulang lagi. Kalau memang apa? Dia meniatkan pulangnya juga lillahi ta'ala. Maka setiap langkahnya sampai ke masjid dan setiap langkahnya sampai kembali ke rumah itu mendatangkan sekian banyak kebaikan. Demikian pula selama dia apa? Dia menunggu sholat menuju ke sholat yang berikutnya itu juga dihitung sholat. Jadi ternyata kebaikan-kebaikan di dalam sholat memang hasanat, kebaikan yang banyak, bukan satu hasanah, bukan semata-mata satu kebaikan. Bahkan satu sujudnya itu juga menambah satu derajat dan satu pahala dan juga menghapus satu dosa. Jadi ini adalah hasanat yang banyak. Maka jangan heran kalau apa? Kalau kebaikan-kebaikan di dalam sholat itu mampu untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian disebutkan oleh para mufassirun, oleh para pensyarah, dari hadis ini kita mendapatkan faedah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau tentang ayat ini, aqimis shalah dan seterusnya itu tadi, bahwasanya mencium dan memeluk wanita ini adalah suatu kesalahan. Makanya dikatakan di sini apa? Sayyi'at. Sebab turunnya ayat ini adalah karena dia mencium dan memeluk wanita itu. Sebagaimana kelengkapan hadisnya, bukan hanya mencium dia, tapi juga memeluk. Allah menamakan itu sebagai sayyi'at, keburukan-keburukan. Maka ini adalah dosa. Asal dari sayyi'ah adalah dosa. Baik. Tapi juga dari hadis ini dan ayat ini, karena Al-Qurtubi menyebutkan hadis itu di dalam menafsirkan ayat itu. Dari dua dalil ini, yaitu dalil berupa Al-Quran dan dalil berupa hadis, kita mendapatkan faedah bahwasanya mencium dan memeluk wanita ini tidak mengharuskan adanya had. Yaitu apa? Had dalam artian semacam apa? Pemukulan untuk orang yang berzina, atau pemukulan untuk orang yang minum khamar, atau pemukulan untuk orang yang melakukan kedustaan. Yaitu apa? 80 kalau firyah. 80 sebatan. Ternyata untuk masalah mencium dan memeluk, walaupun ini dosa, dan dosa kalau ditumpuk-tumpuk akan membahayakan, tapi apa? Kalau orangnya sholat, maka ini akan terhapus. Baik. Kemudian sahabat ini bertanya di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, alihada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini untuk saya? Dalam riwayat yang lain khassah. Apakah ayat ini khusus untuk saya? Maka Rasul mengatakan li jami ummati kullihim, untuk umatku semuanya. Baik. Maka dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya asal dari suatu syariat itu adalah untuk semua, bukan hanya untuk orang per orang. Baik. Oleh karena itulah maka para ulama seperti Al-Qarafi dan yang lain-lain mengatakan apa itu al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang terpandang adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab. Walaupun sebabnya itu khusus untuk orang itu, sebabnya memang sahabat yang ini, tapi ayatnya dan juga hukumnya bersifat umum. Semua orang yang mengalami ini, dia akan apa? Dia akan mendapatkan ampunan kalau dia mau menegakkan sholat, atau barangkali adalah apa? Terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan untuk seluruh umatku, bukan hanya untukmu. Dijelaskan oleh para usuliyun, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum asal syariat itu berlaku untuk semua, walaupun sebabnya ada pada orang-orang tertentu. Baik, dan masih ada beberapa faedah yang lain, tapi yang disebutkan di sini cukup insyaallah, wallahu a'lam.